Shalom, puji Tuhan. Kekasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya beri judul VVIP. VVIP. Ya, bicara tentang VVIP, sesuatu yang tidak asing bagi kita. Di rumah sakit ada kelas VVIP. Ya, saudara datang ke mall juga ada parkir VIP gitu ya. Nah, saudara, yang saya sedang maksudkan di sini saya hanya meminjam istilah ini. Tapi saya tidak sedang mau berbicara tentang very important person ya, orang yang sangat penting. Tetapi saya mengubah sedikit istilah ini menjadi very important principles. Jadi prinsip-prinsip yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita perlu membangun pribadi yang memiliki karakter Kristus di dalam diri kita. Oleh karena itu kita perlu memiliki prinsip-prinsip yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kekasih Tuhan, kalau kita traveling, ya banyak orang muda di sini suka traveling rata-rata. Ya. Dan kalau saudara pergi ke luar negeri, apalagi kalau saudara punya pasportnya belum e-paspor, ya. Dan saudara mau pergi beberapa bulan yang lalu kan, kalau di Korea ada salju dan sebagainya. Wah, saudara udah siapan nih coach dan sebagainya. Segala sesuatu saudara siapkan dengan baik. Tapi sampai di bandara, masuk ke imigrasi, saudara ketinggalan paspor saudara. Semua persiapan saudara gak ada guna, betul gak? Saya bicara ini karena suami saya ngalamin itu gitu. Tahun lalu waktu dia pergi sama temennya ke Thailand, ketinggalan paspor, dia bingung setengah mati. Gak ada guna, udah siap segala sesuatu, gak ada paspor gak bisa terbang. Mau gak mau mesti kirim pakai Gojek secepatnya. Nah, saudara di dalam kehidupan ini saudara, ya. Paulus menggambarkan kehidupan kita ini ada di dalam pertandingan. Kalau saudara baca di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, Paulus mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus sedang menggambarkan bahwa dirinya memegang teguh kepada prinsip-prinsip yang penting di dalam hidup ini, sehingga dia berani berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bukan saja pertandingan, tapi saudara perhatikan dikatakan yang baik. Bukan itu aja, dia bilang apa? Telah mencapai garis akhir. Dan yang paling penting dia katakan apa? Aku telah memelihara iman. Dia sampai pada garis akhir dengan baik. Tapi dengan iman yang terus terjaga. Dengan iman yang terus terpelihara. Saudara, kalau saudara perhatikan lagi di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 bagian C. Paulus berkata bahwa dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau Paulus menggambarkan bahwa hidup ini seperti ada dalam satu gelanggang pertandingan. Ada perlombaan yang mau gak mau, suka gak suka, saudara harus menjalani itu. Yang dimana gak ada pilihan lain. Saudara acceptance, saudara harus menerima segala sesuatu. Maka Paulus katakan pada kita bahwa kita harus arif menjalani kehidupan ini. Amin. Pada waktu kita ada dalam pertandingan, karakter Kristus dimunculkan di dalam diri kita. Sehingga kalau saudara baca di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17, Paulus berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Dikatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bukan sampai di situ. Ayat yang ke-16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu dikatakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita menjalani hidup ini, kita tidak jadi arif. Kita gak ngerti kehendak Tuhan. Paulus bilang apa? Kita adalah orang yang BODOH. Amin. Amin. Paulus mengajarkan kita bahwa menjalani kehidupan ini
Saudara dan saya harus arif, harus bijak, supaya kita ini mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Paulus ingin menekankan betapa pentingnya kita memperhatikan kehidupan kita. Bagaimana saudara dan saya memperhatikan kehidupan ini sedemikian rupa, sehingga kita menjadi arif di dalam setiap tindakan kita. Kita menjadi arif dalam perkataan kita. Menjadi arif dalam keputusan-keputusan yang kita buat di dalam hidup ini. Sehingga kita tidak gagal dalam pertandingan iman. Tapi kita seperti Paulus, kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Sampai pada garis akhir dan memelihara iman. Katakan amin. Oleh karena itu, teks renungan kita hari ini yang ingin saya bawa kita bersama-sama untuk merenungkan mengenai prinsip-prinsip yang penting di dalam hidup ini. Saya mau ambil dari doa Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Allah berkata demikian. Dan inilah doaku, dikatakan. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat, dikatakan, menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Dari ayat-ayat ini saya melihat ada 3 prinsip penting bagi kehidupan kita yang perlu kita miliki di dalam hidup ini. Yang pertama adalah, prinsip yang pertama adalah kasih yang melimpah. Amin. Saudara perhatikan ayat yang ke-9 dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kekasih Tuhan, kita ini hidup di akhir zaman. Saudara setuju dengan saya? Amin. Kita hidup di akhir zaman. Dan saudara kalau memperhatikan firman Allah berkata bahwa di akhir zaman manusia semakin mementingkan dirinya sendiri. Manusia semakin menjadi individualistis. Dan saudara, kita baru saja tamat dari COVID. Saya katakan tamat karena baru selesai. Tapi masih ada sisa-sisa. Ada yang masih pakai masker, kita masih begini, begitu, itu sisa-sisa. Gitu. Saudara, COVID membawa kita semakin individual, betul nggak? Duduk di gereja, kursi pakai jarak. Kita nggak sembarang kalau lihat orang jatuh main tolong-tolong sembarang, nggak. Saudara perhatikan. Dunia secara tidak langsung mulai mengajarkan kita menjadi individual. Dan memang dunia di akhir zaman ini dikatakan manusia semakin mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya. Nggak peduli orang lain. Nggak usah jauh-jauh, saudara yang tinggal di perumahan aja, coba saudara tebak nama tetangga saudara, saudara bisa hafal nggak 10 tetangga saudara? Ketemu paling pagi kalau mau pergi sama-sama hai-hai begitu. Cari tahu nama, lihat di daftar RT, di grup. Manusia semakin individual. Saudara perhatikan dulu, zaman dulu ya. Kalau ngundang orang, ya hanya kirim undangan saja, nggak ketemu rasanya nggak sopan. Sekarang saudara kirim apa saudara? Undangan elektronik. Kecanggihan teknologi membuat kita kadang-kadang akhirnya terjebak ke dalam dunia individual. Dan saudara perhatikan, kita hidup di akhir zaman keadaan dunia ini. Dan kalau saudara baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 2-4 menggambarkan keadaan ini, di mana dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Saudara bicara fitnah-fitnah ini bukan bicara jemaat loh. Di kalangan hamba Tuhan pun juga saudara. Pendeta ini ngomongin pendeta itu.
Pendeta itu ngomongin pendeta ini. Waktu suami saya menjabat di pusat organisasi kami, menjadi badan pengurus pusat, salah satu anggota badan pengurus pusat 5 tahun yang lalu dan terpilih untuk 5 tahun akan datang ini. Saya mulai melihat banyak fenomena yang terjadi di kalangan hamba Tuhan. Dan tahun kemarin saya terpilih juga dalam kepengurusan organisasi untuk wanita di pusat. Dan saya berkecimpung untuk melihat banyak hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, anak-anak berontak sama orang tua. Zaman dulu, mami saya kalau ngomong, mendelik aja, kita gemetaran. Anak sekarang kita ngomong, masuk kiri, keluar. Kadang-kadang orang tua lagi ngomong, main handphone. Anak-anak mulai berontak pada orang tua dengan sistem yang ada. Di dalam konseling banyak kali saya menangani kasus demikian. Tidak tahu terima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ibadah akhirnya menjadi satu yang agamawi saja. Kalau saya nggak pergi ya apa kata orang. Tapi tidak lagi menjadikan ibadah itu sebagai momen di mana saya mengalami hadirat Tuhan di sana. Saya berjumpa dengan Tuhan di situ. Saya mengalami Tuhan di dalam ibadah. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, kalau saudara bayangkan, saudara berhadapan dengan orang yang demikian, orang yang seperti disebutkan oleh Timotius di dalam ayat-ayat ini, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 4, di mana perlakuan mereka sangat keterlaluan. Dan bagi saya secara pribadi kalau menghadapi orang demikian, seolah-olah di luar nalar. Dan akhirnya kita bisa merasa, saya sangat dirugikan, saya sangat disakiti, saya dianiaya, saya diperdaya, saya diperlakukan tidak adil. Bahkan harga diri kita, perasaan kita seperti diinjak-injak. Hati kita mulai panas dan rasa-rasanya kita membalas. Sehingga kita mudah sekali terjebak menjadi sama seperti mereka. Yaitu membalas setimpal dengan apa yang kita rasakan. Sehingga hilang sudah kasih kita. Firman Allah bilang apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Orang yang bisa melakukan demikian, kalau dia punya kasih Tuhan di dalam dirinya. Amin. Karena kasih Tuhan, agape itu berbicara tentang melakukan yang terbaik untuk orang lain. Kasih yang walaupun saya disakiti, walaupun saya dirugikan, walaupun saya difitnah, walaupun saya diperlakukan tidak adil sekalipun, saya akan tetap melakukan yang terbaik untuk dia. Saudara, orang yang punya kasih yang berlimpah itu berbicara mengenai agape itu muncul, dinyatakan di dalam dirinya. Kekasih Tuhan. Kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang yang demikian dan kadang-kadang kita rasa seperti nggak layak dia dapat kebaikan dari kita. Tapi saudara perlu ingat, hal yang prinsip sebagai orang percaya yang pertama adalah saudara harus memiliki kasih yang berlimpah di dalam hidup ini. Amin. Saudara harus punya kasih yang berlimpah di dalam hidup ini. Sehingga bagaimana respon kita menghadapi mereka? Apakah kita jadi frontal? Kita perang mulut? Atau perang di status media sosial. Oh saudara, sekarang orang perang bukan main mulut aja saudara. Media sosial saudara. Perang di
FB, perang di IG, apalagi perang di Twitter. Atau kita hanya diem. Dan akhirnya kita mulai simpan kepahitan di dalam hati. Dan kepahitan itu akhirnya membuat kita semakin pahit. Dan akhirnya kita menjadi kecewa dan kita bisa meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu saudara, 1 Yohanes 4 ayat 8 firman Allah berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Katakan amin. Amin. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena sebab Allah adalah kasih. Oleh karena itu saudara, di dalam kehidupan ini ingat baik-baik, tidak semua orang akan menyenangkan hati kita. Setuju? Amin. Tidak semua orang akan menyenangkan dan menyukakan hati kita. Kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan di dalam hidup. Disitulah engkau sedang menyatakan hal yang prinsip dalam hidupmu sebagai orang percaya. Engkau menyatakan kasihmu yang berlimpah bagi mereka. Dia yang sepertinya gak layak, tetapi diberikan kasih oleh kita. Saudara, gambaran ini, gambaran yang nyata di dalam diri Kristus. Siapa kita? Kita gak layak menerima kasih Tuhan. Tetapi Kristus memberikan kasihnya bagi kita. Dia datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita. Saudara dan saya bisa seperti hari ini. Karena Kristus mati di atas kayu salib bagi kita. Kristus menyatakan kasihnya bagi kita. Sudah selayaknya saudara dan saya sebagai orang percaya. Alami Tuhan di dalam hidup. Jadikan momen-momen ibadah, persekutuan di mana engkau mengalami Tuhan di dalam hidup. Kalau engkau mengalami Tuhan di dalam hidup, kasih itu akan mengalir di dalam dirimu. Engkau tidak akan susah untuk mengasihi orang lain. Tapi dengan sendirinya kasih itu akan mengalir. Saudara, kita tidak mungkin bisa memberi sesuatu yang kita gak punya. Setuju gak? Amin. Kita gak mungkin bisa memberi apa yang kita gak punya. Kasih itu milik Allah. Oleh karena itu semua perlu datang kepada Allah. Alami dia di dalam hidup saudara. Kasih itu akan mengalir dalam hidupmu. Dan engkau bisa mengalirkan kasih itu kepada orang-orang yang kelihatannya dalam tanda petik sepertinya gak layak menerima kasih engkau. Disitulah kasih Allah yang melimpah itu engkau nyatakan bagi mereka. Amin. Kekasih Tuhan, oleh karena itu Paulus di dalam doanya mendoakan agar kasih kita harus semakin melimpah. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Firman Allah berkata, sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat. Jadi saudara bayangkan, bahasa manusia tambah lagi bahasa malaikat. Lengkap. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, dikatakan apa? Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Engkau punya kepandaian yang hebat. Dan sekalipun engkau punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi jika engkau tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Mau pintar seperti apapun, mau hebat dengan iman seperti apapun, tapi kalau gak punya kasih, gak ada guna. Dan sekalipun dikatakan, aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku. Engkau begitu murah hati bagi segala sesuatu. Bahkan menyerahkan tubuhmu untuk dibakar, jadi martir sekalipun. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, dikatakan sedikit pun, sudah perhatikan, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi dengan kata lain saudara, gak ada gunanya semua yang kau punya di dalam dunia ini kalau engkau tidak punya kasih di dalam dirimu. Ini hal yang prinsip. Sehingga Paulus berdoa biar kasih Allah itu melimpah dalam hidup saudara. Saya berdoa biar kasih Tuhan itu melimpah dalam hidup saudara hari ini. Sehingga engkau menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai di mana engkau berada. Engkau menjadi pribadi-pribadi yang mampu menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Di mana engkau berada, engkau menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang. Karena kasih itu mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Dan menjangkau orang lain.
Saya mulai membayangkan saudara, kalau saudara di tempat ini, semua pergi dengan kasih Allah. Saya yakin suami yang gak bertobat pasti datang percaya kepada Tuhan. Anak saudara belum kenal Tuhan, dia pasti akan datang kepada Tuhan. Atau engkau punya orang tua yang belum kenal Tuhan, melalui hidupmu engkau bisa bawa dia kepada Tuhan. Karena engkau menyatakan kasih Tuhan kepadanya. Engkau memberikan kasih Tuhan kepadanya. Dan kasih itu mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan mereka. Kekasih Tuhan, kalau kita melihat pada bagian ini, betapa pentingnya kasih Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Ingat, kasih yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu, bangun hubungan intim dengan Yesus. Saya berdoa, setiap pagi engkau berada di hadirat Tuhan, engkau alami Yesus dalam hidup. Ibadah yang sudah dipersiapkan dengan baik ini, dan Tuhan hadir di tempat ini. Engkau tidak melewati sedikit pun. Bahkan engkau bisa berkata seperti Yakub, Tuhan, aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum engkau menjamah hidup saya. Jadikan setiap ibadah sebagai momen di mana engkau alami Tuhan di dalam hidup. Engkau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Semakin intim, kita semakin menuju kepada kebersamaan dengan Kristus. Pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus menjadi bagian dalam hidup kita. Yang kedua, prinsip yang kedua, selain kau punya kasih yang melimpah, Paulus sedang membawa kita untuk melihat bahwa kita dapat membedakan dan memilih mana yang baik. Filipi 1 ayat yang ke-10 firman Allah berkata, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Saudara, hal yang prinsip kita mampu memilih mana yang baik, saudara. Kekasih Tuhan, firman Allah berkata dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, dikatakan sama, ya, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis kalau berani dapat sedikit celah saja, saudara, dia masuk, dia pasti akan mendapatkan saudara. Oleh karena itu saya suka sekali itu gambaran. Dari dulu saya gak pernah bosan-bosan cerita gambaran ini. Zaman kecil saya dulu, ya, suka main kucing kaleng. Saya gak tahu itu namanya di sini apa. Jadi ada yang jadi tikus, ada yang jadi kucing. Jadi ya, kucing itu selalu aja pengen masuk ke dalam tuh tangkap tikus. Berani dia dapat celah sedikit dan dia masuk, pasti dia akan dapat. Saudara, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum ada di sekitar kita. Dan dia suka cari celah. Dan ingat Bebe, kalau kita belajar cara kerja iblis suka pakai hal-hal yang lama. Dan kita perlu tutup semua pintu. Kemudian kalau saudara baca Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Jika kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, maka iblis menjadi bapa kita. Kemudian kalau saudara baca lagi Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Iblis itu hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh karena itu saudara, jangan terkecoh saudara. Iblis kadang-kadang menggunakan sesuatu yang menarik hati kita, sehingga akhirnya kita sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Saya teringat ada satu ilustrasi dari buku kecil. Kalau tidak salah itu tulisan dari Xavier Quentin kalau nggak salah. Warna merah. Buku udah lama. Ya. Tapi saya terus ingat cerita itu. Satu waktu ada seorang yang dibawa oleh malaikat Tuhan untuk naik ke sorga. Sampai di pintu sorga dia berjumpa dengan Petrus. Karena Petrus pegang kunci kerajaan sorga. Jadi dalam kisah itu dikatakan, Petrus berkata kepada orang ini, dia katakan, oke, saya akan bawa kamu keliling-keliling lihat sorga.
Kemudian keliling-keliling, setelah keliling-keliling lihat sorga. Petrus tanya, kamu mau kemana lagi? Dia bilang, Petrus, bolehkah kamu bawa saya keliling-keliling lihat neraka? Saya pengen tahu neraka itu seperti apa. Kemudian Petrus mengatakan, baik. Petrus bawa dia ke neraka. Sampai di pintu neraka, dia bilang, Petrus kamu salah tempat. Masa ini neraka? Petrus, iya ini neraka. Loh, gak sama dengan pendeta saya ngomong. Pendeta saya bilang neraka itu penuh dengan api gitu. Tapi di sini ada banyak pesta, ada banyak hal-hal yang menyenangkan batin, yang menyenangkan jiwa, badan secara fisik. Kemudian dia lihat. Kemudian Petrus mengatakan sudah cukup lihat-lihat ya. Kita balik lagi. Setelah sampai di pintu, Petrus tanya, kamu sudah lihat sorga, kamu lihat neraka. Sekarang kamu mau kemana? Dia bilang, Petrus ternyata yang diomongi pendeta saya gak benar. Saya pengen ke neraka saja. Kemudian pada waktu Petrus mengatakan, benar? Iya. Sampai ulang 3 kali. Dia katakan iya. Oke, Petrus antar dia. Pada waktu Petrus antar dia ke neraka, dia kaget. Petrus kau salah tempat. Tadi kan tempatnya kayak gini, ada pesta dan sebagainya kan. Ini api yang menyala-nyala. Kamu salah tempat. Petrus bilang, dia gak salah. Ini sudah tempatnya. Loh tadi beda. Petrus bilang, iya betul beda. Tidak beda, sama. Tadi yang kita datang itu, hari terakhir, pekan promosi kerajaan neraka. Nah sekarang ini aslinya nih. Saudara, iblis suka ngelabui kita dengan hal-hal yang menarik. Orang-orang muda hati-hati. Iblis suka untuk membawa saudara melalui hal-hal yang menarik. Mulai dari mata saudara. Keinginan hati saudara. Dan saudara tahu kadang-kadang orang muda itu susah sekali dibendung keinginannya. Saya bilang ini karena saya pernah muda saudara. Tapi saudara belum pernah tua kan. Nah itu menang saya 1 langkah. Tapi kalau sama Pak Henry saya masih kalah Pak. Anak-anak saya selalu nasihatin mereka. Kau anak-anak muda yang sedang diberkati oleh Tuhan untuk masa depan. Minta buah roh penguasaan diri itu muncul di dalam hidupmu. Kalau engkau punya buah penguasaan diri di dalam dirimu, engkau bisa pilih yang baik. Engkau bisa menekan keinginan dagingmu. Saudara, saya punya anak 3 laki-laki semua loh saudara. Yang besar sekarang umur 24 tahun. Yang kedua umur 19. Yang ketiga umur 13 tahun. Dan saya lihat bagaimana kekeh keinginan mereka. Saya perlu bawa mereka untuk melihat bagaimana punya buah roh yang penting di dalam diri. Sehingga mereka tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar. Paulus mengatakan semua yang baik, semua yang suci, semua yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Saudara diperhadapkan dengan kehidupan yang dimana saudara buka internet saja, ada banyak hal yang bisa bawa saudara ada di dalam dosa. Saudara bisa belajar membedakan mana hal yang baik dan mana yang tidak. Saya baru pulang dari Thailand. Baru aja nyampe hari Selasa kemarin. Saya waktu pergi ke Pattaya saya lihat, waduh, banyak hal yang ngeri terjadi. Bagaimana anak-anak muda hidup di luar Tuhan. Tuhan tolong kita hari ini. Hal prinsip ini perlu ada dalam hidup kita. Memilih yang baik. Yang terakhir, yang ketiga. Kita perlu memiliki produksi kebenaran. Saudara harus memproduksi kebenaran dalam hidup saudara. Kalau saudara baca di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-11 dikatakan. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus. Untuk memuliakan dan memuji Allah.
Saudara, tujuan Tuhan menjadikan manusia adalah untuk menyatakan kemuliaannya. Ingat saya katakan tadi, iblis akan menawarkan kita, dunia akan menawarkan kita banyak hal untuk kita lakukan. Hal-hal seperti itu sepertinya kelihatannya normal-normal. Tapi saudara harus bisa memilih yang baik. Anak saya yang ketiga suka sekali bola kaki. Kelihatannya normal, suka olahraga. Tapi menjadi orang yang pikirannya hanya melulu diisi dengan olahraga. It's not good, itu gak baik. Akhirnya gak lagi baca firman. Akhirnya gak lagi duduk di hadirat Tuhan karena kelelahan. Nonton sinetron boleh lah, refreshing gitu. Sekarang mungkin udah gak sinetron ya, Netflix. Drakor. Tapi kalau hidup kita hanya diisi untuk hal-hal demikian saja, maka kita mengabaikan hal-hal lain yang jauh lebih besar. Kerja boleh, tapi jangan sampai workaholic. Waktunya gereja, kerja. Hati-hati loh. Jangan sampai Tuhan yang suruh kita istirahat, itu repot saudara. Amin. Kalau Tuhan yang bawa kita istirahat, udah istirahat keluar duit lagi karena harus bayar rumah sakit gitu. Menderita. Saudara, Tuhan tolong kita supaya ada kebenaran yang dimunculkan di dalam diri kita. Karena tujuan Tuhan menjadikan kita adalah kita menyatakan kemuliaannya. Yesaya 43 ayat 7 berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan, perhatikan, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Kalau saudara baca bagian ini dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuat baik memang tidak menyelamatkan kita. Perhatikan baik-baik. Berbuat baik memang tidak menyelamatkan kita. Tetapi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, seharusnya kita menyatakan perbuatan baik dari dalam diri kita. Ada buah-buah kebenaran yang harus dimunculkan di dalam diri kita. Ingat, tidak ada orang yang melekat dengan Tuhan yang hidupnya tidak berbuah. Setuju? Saya tanam mangga di depan rumah saya. Dari awal saya masuk rumah itu saudara. Sampai suami saya pengen tebang karena setelah 10 tahun belum juga buah. Saya bilang pasti akan berbuah. Dan benar saudara, genap hampir 12 tahun pohon itu ditanam. Dan mulai muncul bunga. Sehingga bagi saya segala sesuatu yang ditanam di dalam Tuhan, hidup yang ditanam di dalam Tuhan pasti akan menghasilkan buah. Pasti akan berbuah. Hanya persoalan waktu di mana Allah proses kehidupan kita. Oleh karena itu perhatikan hidup kita, sudahkah kita menghasilkan buah kebenaran. Galatia pasal 5 jelas dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 23. Dikatakan bahwa tetapi buah roh ialah kasih, agape, tidak peduli apa yang orang lain lakukan kepada kita. Namun kita akan memberikan kebaikan tertinggi untuk orang itu. Sukacita, suasana hati bahagia. Yang datangnya bukan dari luar, tapi sumber dari dalam. Sehingga saudara, ada orang dalam keadaan sulit, dia masih bisa tersenyum, dia masih bisa melayani Tuhan. Dalam keadaan menderita, sukar, dia masih ikut Tuhan melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain. Karena sukacita itu terpancar dari dalam dirinya. Damai sejahtera. Rasa tentram yang disebabkan karena kita sudah didamaikan dengan Allah. Sehingga kita selalu bergerak membawa damai. Dimanapun kita berada. Kita disukai karena kita membawa damai. Kehadiran kita dimanapun kita ada. Kita sedang membuat damai tercipta di situ.
Jangan sampai kita hadir di situ malah kita jadi biang kerok. Jangan sampai kita hadir di situ malah persoalan muncul. Tapi orang yang ada damai sejahtera dalam dirinya, dia hadir di situ, damai tercipta di situ. Kesabaran. Saudara, kesabaran ini kata aslinya panjang sabar. Mungkin saya gambarkan sederhana aja, saudara. Sumbu itu pendek, mudah terbakar, betul ya. Tapi sumbu itu jika panjang, maka tidak cepat untuk meledak. Tuhan tolong kita, supaya kita bisa panjang sabar, tidak mudah emosional. Kemurahan, kesukaan kita adalah memberi apapun kepada siapapun dengan sukacita. Bukan karena dia udah mau tolong saya, karena dia udah bantu saya, karena dia pernah ngasih saya, bukan. Kepada siapa aja, tanpa lihat dia, tanpa pandang siapa dia. Kebaikan, dari kata kebajikan artinya, mungkin kalau saya terjemahkan kebajikan itu seperti, izinkan saya pakai kata ini, nenek moyangnya kebaikan gitu loh. Atau kebaikan yang beranak pinak. Kebaikan yang seperti beranak. Terus dihasilkan, terus diproduksi. Kesetiaan. Suatu komitmen untuk loyal kepada Tuhan dan kepada sesama. Di dalam pelayanan perlu ada kesetiaan. Amin. Jangan ditegur sedikit ngambek. Jangan baru dievaluasi sedikit aja gak terima. Saudara perlu punya kesetiaan, loyal di situ. Kelemah lembutan. Bukan bicara lemah gemulai. Bukan bicara sikap lemah atau suka kompromi. Tapi bagaimana kita ini mengeluarkan prinsip hidup yang kokoh. Tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Penguasaan diri. Tahan nafsu. Artinya mampu mengekang diri. Terhadap segala sesuatu. Termasuk nafsu makan, saudara. Amin. Karena firman Allah bilang apa? Berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Tahan diri. Saudara, Tuhan tempatkan kita di dunia yang gelap. Supaya terang Kristus bisa dinyatakan dalam hidup kita. Kegelapan segelap apapun akan dikalahkan. Walaupun dengan terang yang kecil. Tuhan berkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama.